melalui doa-doa dari para Bapak Suci dan Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Allah Kudus, Kuasa Kudus, Allah Kudus, kasihanilah kami. Allah Kudus, Kuasa Kudus, Allah Kudus, kasihanilah kami. Allah Kudus, Kuasa Kudus, Allah Kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Kudus, sekarang dan selalu sampai segala. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya berikanlah maafkan pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci Tritunggal kami dan semoga amal-amal kami diterima-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Kudus, sekarang dan selalu sampai segala. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari dosa jahat. Melalui doa-doa dari Bapa dan Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Berkatilah Tuhan yang jiwaku, berkatilah namanya yang kudus, saya segenap diriku. Berkatilah Tuhan yang jiwaku, dan janganlah lupakan segala kesuciannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala kesakitanmu, Dia yang menebus hidupmu dari kebinasaan, yang memahkokai engkau dengan belas kasihan dan rahmat. Dia yang memuaskan nasihatmu dengan segala yang baik, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja bali. Tuhan menjalankan belas kasihan dan keadilan kepada orang-orang yang terluka. Ia telah menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa dan kehendaknya kepada Bani Israel. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah belas kasihan. Tidak selalu ia marah dan murkanya tidak untuk selama-lamanya. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak membalas kita setimpal dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Sebab seperti langit yang jauh tinggi di atas bumi, demikian limpahnya belas kasih Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, Ia telah menghapus pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Dia sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu keadaan kita, Ia ingat bahwa kita ini debu. Hari-hari manusia ialah seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berkembang apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi belas kasihan Tuhan senantiasa untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi mereka yang taat dengan perjanjiannya, dan yang selalu mengingat untuk melakukan perintah-perintahnya. Tuhan telah meletakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa mengatasi segala sesuatu. Berkatilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya yang berkuasa, yang melaksanakan perintahnya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Berkatilah Tuhan yang segenap kuasanya, pelayan-pelayan yang melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Berkatilah Tuhan, hai segala kepercayaannya di segala tempat kekuasaannya. Berkatilah Tuhan, hai jiwaku. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Kudus. Pujilah Tuhan yang jiwaku, aku hendak memuji Tuhan selama aku hidup, dan bermakmur bagi Allah selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan dan kepada anak-anak manusia di dalamnya tak ada keselamatan. Apabila nafasnya melayang, ia kembali ke tanah. Pada waktu itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Diberkatilah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang menaruh harapannya kepada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang memelihara kebenaran untuk selama-lamanya, yang mengadakan penghakiman kepada orang yang bersalah, yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar, dan membebaskan orang yang terbelenggu. Tuhan memberi hikmat kepada orang-orang buta. Tuhan membangunkan orang yang terjatuh. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Dia memelihara anak yatim dan jaga, tetapi jalan orang fasik itu dibengkokkannya.
Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahku, Ia siang turun-temurun. sekarang dan selalu saat yang segala. Amin. Ya Anak Tunggal dan Sang Firman Allah yang ada dalam Bapa dan berkehendak demi keselamatan kita, jadi dari Sang Theotokos suci dan yang selalu perawan Maria, tanpa berubah jadi manusia, dan disalibkan ya Kristus Allah kami, oleh mati menginjak-injak maut. Satu dari Sang Tritunggal Kudus, dimuliakan bersama Sang Bapa dan juga Sang Roh Kudus. Selamatkan kami. Ingatlah kami ya Tuhan apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Ingatlah kami ya Baginda apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Ingatlah kami ya Maha Kudus apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Berbahagialah orang yang miskin dan lemah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya atas kekurangan, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah jika kamu menceritakan dianiaya dan kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira, karena kamu besar di surga. Sebab demikian juga karunia nabi-nabi yang sebelum kamu. Ingatlah kami ya Tuhan apabila Kau datang dalam kerajaan-Mu. Ingatlah kami ya Baginda apabila Kau datang dalam kerajaan-Mu. Ingatlah kami ya Maha Kudus apabila Kau datang dalam kerajaan-Mu. Membaca epistel diambil dari surat Roma pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-8. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut
keturunan yang benar. Pembacaan diambil dari Injil Matius 9 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin. Amin. Shalom Aleichem, Yosef Amasya, saudara-saudaraku. Puji nama Tuhan, pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, kita hadir dalam ibadah Tipika pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, renungan singkat yang akan saya bawakan, saya beri judul Prioritas Utama dalam Hidup, yang terambil dari Injil bacaan kita dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ke-8 yang berbicara mengenai orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Matius 9 ayat yang kedua, di situ Tuhan Yesus dibawakan orang, yaitu orang lumpuh. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Tentu kita tahu orang lumpuh pasti datang kepada Yesus minta disembuhkan supaya bisa berjalan lagi. Tetapi saudaraku yang terkasih, di ayat yang kedua Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nyambung apa tidak Bapak Ibu Saudara? Kira-kira orang lumpuh datang kepada Tuhan Yesus, kita pasti berpikir mintanya apa? Disembuhkan. Tapi di situ Tuhan Yesus malah berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kenapa tidak? "Hai anakku, bangkitlah dan berjalanlah." Pernahkah kita berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara? Kenapa Tuhan Yesus malah mengatakan dosamu sudah diampuni, bukan malah bangkitlah dan berjalanlah? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sini Injil Matius memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah tabib sorgawi. Ya, di dalam doa-doa kita menyebut Tuhan sebagai tabib sorgawi yang tidak hanya menyembuhkan tubuh jasmani dari segala sakit penyakit, tetapi saudara, dia juga menyembuhkan jiwa. Tidak hanya tubuh, tetapi jiwa. Apa itu jiwa? Batin kita. Kalau istilah kerennya yang sering kita dengar adalah kalbu. Jadi Tuhan Yesus datang tidak hanya fokus untuk menyembuhkan tubuh jasmani saja, tetapi juga menyembuhkan kalbu. Makanya di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu Saudara, dosa ini penyakit. Dan Santo Yohanes Chrysostomus pernah mengatakan, kalau engkau ke gereja untuk mencari orang-orang kudus, maka engkau salah tempat. Karena gereja adalah tempat orang-orang berdosa. Bapak gereja yang lain mengatakan gereja adalah rumah sakit bagi para pendosa. Bapak Ibu Saudara, tanpa terkecuali saya, kita semua adalah para pendosa yang memohonkan belas kasihan Tuhan untuk penyembuhan tidak hanya tubuh jasmani Bapak Ibu, tetapi untuk secara khusus, secara istimewa
kalbu atau batin atau jiwa kita dari segala dosa. Banyak Bapak Ibu Saudara sakit penyakit atau mungkin masalah-masalah kehidupan yang lain disebabkan oleh dosa. Ya, mungkin beberapa kisah di Alkitab juga beberapa tokoh di Alkitab melakukan sesuatu dosa lalu kemudian imbasnya kemana? Kepada kesehatan jasmani. Ada yang demikian. Tetapi kita tidak menghakimi kalau ada orang sakit, kamu pasti berdosa, kamu belum mengaku dosa. Bukan seperti itu juga Bapak Ibu Saudara. Tetapi banyak ya penyakit-penyakit jasmani juga disebabkan oleh karena kesalahan, karena dosa. Misalkan kita tidak menjaga pola makan dengan benar, itu kan suatu kesalahan. Akibatnya ya sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini Rasul Matius menunjukkan bahwa prioritas utama yang Tuhan Yesus mau koreksi atau Tuhan Yesus mau perbaiki, reparasi dari kehidupan manusia adalah dosa, bukan pada tubuh jasmani atau kehidupan jasmani. Tubuh jasmani di sini juga bicara tidak hanya sakit penyakit jasmani, tetapi kehidupan jasmani aspek-aspek lainnya, baik aspek ekonomi, kesehatan, kemudian dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya, hal-hal yang bersifat sementara. Bukan itu menjadi prioritas utama. Tetapi di sini Tuhan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perhatikan saudara, Tuhan Yesus memanggil orang lumpuh ini dengan sebutan apa tadi? Hai anakku. Hai anakku saudara. Luar biasa. Tuhan memanggil pendosa hina sebagai anakku. Saudara, kalau kita dipanggil secara demikian juga oleh Tuhan, hati kita pasti tersentuh, hati kita terenyuh. Tuhan, siapakah aku ini? Ya, pemazmur mengatakan sehingga aku menjadi biji matamu. Siapakah aku ini? Tuhan, aku hanya debu hina, aku hanya pendosa hina. Tetapi Tuhan memanggil kita sebagai hai anakku. Pagi hari ini juga firman ini bicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Hai anakku, tidak peduli kita dari latar belakang yang bagaimanapun, segelap apapun dosa yang pernah kita perbuat dalam hidup, Tuhan memanggil kita. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ibrani 12 ayat yang kelima, di situ Rasul Kudus mengatakan, janganlah engkau sakit hati atau bersusah hati ketika Allah sebagai Bapa menegur engkau. Ibrani 12 ayat 5 mengatakan bahwa Allah adalah Bapa kita. Kalau seorang ayah, saya percaya di sini banyak ya seorang ayah, ada ayah Yosef, ayah Arif, ayah Tono, ayah Germanus, punya anak. Nah, ketika anaknya itu nakal, tentu akan dihajar. Hajarnya dalam tanda kutip bukan hajar yang semena-mena, tetapi akan dididik. Hajaran yang mendatangkan didikan. Nah, itu yang surat Ibrani katakan. Demikian juga Allah sebagai Bapa kita, ketika Dia menghajar kita, dalam tanda kutip mengizinkan sesuatu yang menurut kita buruk terjadi menimpa kehidupan kita. Dalam konteks ini adalah sakit lumpuh pada orang yang lumpuh ini. Janganlah kita menyerah, janganlah kita bersedih hati, karena Dia adalah Bapa yang tetap memanggil kita sebagai anakku. Seburuk apapun, sesakit apapun kondisi kita. Bapak Ibu Saudara, hal lain yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Saudara, kondisi batin kita inilah yang pertama-tama ingin Tuhan perbaiki. Perhatikan ya, bukan kondisi jasmania. Jadi bukan ikut Tuhan lalu diberkati jasmanianya, bukan itu. Itu bukan prioritas utama. Tetapi prioritas utama yang Tuhan mau korek atau Tuhan mau perbaiki adalah batin. Dosamu sudah diampuni. Itu dulu saudaraku yang terkasih. Ketika dosa sudah diampuni, kita merasa lega. Ketika kita menerima sakramen pengakuan dosa, dan ketika imam mengatakan pergilah dalam damai sejahtera, dosamu sudah diampuni. Saudara, itu luar biasa rasanya. Amin.
kita benar-benar diampuni dosanya, kita benar-benar lepas dari segala dosa yang sudah kita akui di hadapan Tuhan. Itu berkat terbesar dibanding dengan uang, dibanding dengan apa lagi? Kesehatan, dibanding dengan apa lagi? Berkat-berkat jasmani lainnya yang bersifat sementara. Karena pengampunan dosa ini bersifat kekal, saudara. Saudaraku yang terkasih, pada akhirnya setelah dosanya orang lumpuh ini diampuni, endingnya apa, saudara? Happy ending, ya. Endingnya bahagia. Endingnya adalah orang berdosanya akhirnya benar-benar sembuh secara fisik setelah pertama-tama dosanya diampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini suatu pola yang Tuhan mau perbaiki adalah kalbu kita, batin kita, dosa kita diampuni, lalu berangsur Tuhan akan menolong kita berimbas kepada hal-hal jasmania. Karena Allah Bapa kita tidak akan meninggalkan kita. Dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anak Allah. Tadi di surat Roma sudah disebut bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Bapa tidak akan pernah membiarkan kita sebagaimana apapun kondisi kehidupan kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, seandainya nih, hai anakku, dosamu sudah diampuni, lalu orang lumpuh ini sembuh, pasti kita akan dengan mudah bersyukur, betul? Kita akan dengan mudah, oh puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tapi saudara, bayangkan kalau pada pagi hari ini Tuhan berfirman kepada hati kita, hai anakku, dosamu sudah diampuni, tapi kita masih dalam kondisi lumpuh. Tuhan belum bicara, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Baru dosamu sudah diampuni. Sembuhnya dari lumpuhnya belum. Apakah kita akan juga berlaku sama ketika kita mengalami dosamu sudah diampuni, plus hari itu juga, saat itu juga langsung mujizat terjadi. Dosamu sudah diampuni, tapi orang lumpuh ini belum berjalan. Apakah kita tetap akan berkata, puji Tuhan, Tuhan baik, sudah mengampuni dosa kita, tapi kondisinya masih lumpuh tuh orang ini, masih terbaring lumpuh di atas tempat tidur. Apakah bisa iman kita demikian, Bapak Ibu Saudara? Kalau belum bisa, Romo Markus mengingatkan kita pada minggu-minggu yang lalu waktu kita liturgi, berdoalah seperti para rasul berdoa kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Saudaraku yang terkasih, kita dikaruniai iman itu takarannya memang berbeda-berbeda tiap orang. Dan kita perlu berdoa untuk itu. Tambahkanlah iman kami. Ketika Tuhan sudah mengampuni dosamu, engkau sudah masuk di dalam bahtera yang kudus melalui sakramen baptisan kudus, tetapi engkau masih dalam kondisi lumpuh. Lumpuh jasmaninya, lumpuh ekonominya, mungkin lumpuh dalam hal pekerjaannya. Apakah engkau akan tetap mengatakan Tuhan Yesus baik, puji Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan? Saudara, saya ingin mengajak kita semua bahwa yang pertama dan utama yang mau Tuhan perbaiki adalah kalbu kita, batin kita. Dosamu sudah diampuni. Ini dulu. Ini sudah dipegang. Meskipun Tuhan, aku sudah diampuni, meskipun aku masih sakit, meskipun engkau tidak menyembuhkan aku, sekalipun sampai aku mati, aku masih lumpuh, tetapi engkau sudah mengampuni dosaku. Ini jauh lebih baik. Karena apa? Ketika pol-polnya, ya Bapak Ibu, seorang Jawa mengatakan pol-pole, wong ki mati pol-pole. Nah setelah mati inilah Bapak Ibu Saudara, pengampunan dosa itulah yang kita bawa. Tuhan mengampuni dosa kita. Ini berkat yang kekal. Hal-hal yang ada di dunia ini sementara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berkat firman Tuhan pagi hari ini benar-benar mengingatkan kita bahwa meskipun kita mengalami kesakitan seperti orang lumpuh pada pagi hari ini, itu tidak masalah. Yang penting Tuhan sudah mengampuni dosaku. Yang penting Tuhan sudah memperbaiki batinku. Itu yang jauh lebih penting dibandingkan dengan kesembuhan jasmaniku. Biarkan aku sakit, yang penting aku masuk dalam bahtera keselamatan. Biarkan aku sakit, biarkan orang mengolok-olok aku, biarkan orang menghakimi aku, tetapi yang penting adalah batinku
Di hadapan Tuhan, Tuhan sudah berkata dosamu diampuni. Itu jauh lebih berharga dibandingkan kesehatan jasmani yang bersifat sementara. Sehatnya sementara Bapak Ibu Saudara orang lumpuh ini. Pada akhirnya orang lumpuh ini akan mati. Dan setelah mati, apakah kesehatannya ini dibawa ke kekekalan? Kan tidak. Yang dibawa adalah pengampunan dosanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya renungan singkat pada pagi hari ini boleh menolong setiap kita, apapun permasalahan kehidupan kita. Tuhan bicara pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan pedang bermata dua, ya, menusuk kepada saudara dan juga menusuk kepada saya sendiri yang menyampaikan firman Tuhan. Kita semua sama-sama, kita semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita masih sama-sama berjuang sebagai seorang pendosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mintalah doa kepada para kudus untuk bisa memampukan kita, kepada Bunda Maria untuk terus bersyafaat menolong kita. Ibrani 12 ayat 1, kita memiliki banyak martir, banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mereka mensupport kita, mereka mendoakan kita, bersyafaat buat kita. Ayo bangkit ketika kita jatuh, ayo bangkit lewat doa-doa mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa memohon belas kasih Tuhan agar kiranya Tuhan menambahkan iman kita. Dosamu sudah diampuni. Berkat selanjutnya tidak perlu diminta, Tuhan tahu. Tuhan tahu orang lumpuh ini butuh kesembuhan, maka Tuhan berikan dia kesembuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, segala kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Paduan suara sorgawi menyanyikan pujianmu mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Sebaot, bumi dan surga menular kemuliaan-Mu. Datanglah kepadanya dan engkau akan diterangi dan wajahmu tidak akan menjadi malu. Paduan suara sorgawi menyanyikan pujianmu mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Sebaot, bumi dan surga menular kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Paduan suara para malaikat dan penghulu malaikat yang kudus bersama dengan segala kuasa surgawi menyanyikan pujianmu mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Sebaot, bumi dan surga menular kemuliaan-Mu. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya kepada Sang Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, perang yang keluar dari perang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan bukan diciptakan, satu zat ketika dengan Sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria serta menjadi manusia, telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita sengsara dan dikuburkan dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci dan telah naik ke surga serta duduk di sebelah kanan Sang Bapa, serta dia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati, dan kerajaannya akan ada akhirnya. Dan aku percaya kepada Sang Roh Kudus dan Sang Pemberi hidup yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Aku percaya pada gereja satu kudus, Katolik dan Apostolik. Aku mengakui sebuah besar bagi penghapusan dosa-dosa. Aku menunggu kebangkitan orang-orang mati serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Ya Allah, ampunilah, hapuskanlah, singkirkanlah dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, dalam perkataan dan perbuatan yang ketahuan maupun yang tidak ketahuan, yang kami lakukan baik siang maupun malam, dalam angan-angan maupun dalam pikiran. Ampunilah semuanya itu, karena Engkau adalah baik dan pengasih manusia. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang telah
kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Melalui doa-doa dari Bapa dan Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Selamatkanlah Tuhan umat-Mu dan berkatilah warisan milik-Mu. Menangkanlah gereja-Mu melawan musuh-musuhnya, dan anggotanya lindungilah dengan kuasa salib Allahmu. Ya Kristus Allah kami yang oleh kehendak-Mu sendiri telah diangkat ke atas salib. Anugerahkanlah belas kasih-Mu kepada umat-Mu yang baru, yang disebut atas nama-Mu, dan dengan kuasa-Mu jadikanlah mereka taat setia. Berikanlah mereka kemenangan atas musuh-musuhnya. Biarkanlah senjata perdamaian-Mu itu menjadi sekutu mereka yang tak terkalahkan. Kemuliaan dari Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu datang dan selamanya. Amin. Ya pelindung umat Kristen yang tak tercela, selalu menjadi pengantara doa dengan Sang Pencipta. Jangan abaikan doa permohonan mereka yang berdosa, tetapi lekaslah ya yang baik. Tolonglah kami yang berseru kepada-Mu dalam iman. Lekaslah menjadi pengantara, bergegaslah Engkau yang membuat syafaat. Engkau yang selalu melindungi ya Sang Theotokos. Tuhan kasihanilah, 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 Tuhan kasihanilah. Ya Engkau yang ada di setiap waktu dan setiap jam, yang disembah dan dimuliakan baik di surga dan di bumi, Kristus Allah panjang sabar, penuh pengampunan dan belas kasih, yang mengasihi orang saleh dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang dikeraskan oleh dosa, dan yang memanggil semua orang kepada keselamatan melalui janji tentang hal baik di masa yang akan datang. Lakukanlah yang sama ya Tuhan. Terimalah doa-doa kami pada jam ini dan pimpinlah kehidupan kami menurut perintah-perintah-Mu. Kuduskanlah jiwa kami, bersihkanlah angan-angan kami, lepaskanlah kami dari segala malapetaka, bencana dan kesusahan.
Iringilah kami dengan malaikat-malaikatmu yang kudus, agar dengan selalu dijaga oleh mereka, boleh kiranya kami mencapai kepenuhan iman dan pemahaman akan kemuliaan yang tak terjangkau oleh akal, karena Engkau terberkati sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasianilah, Tuhan kasianilah, Tuhan kasianilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Sang Theotokos, Engkau ku junjung tinggi. Ya Tuhan, berkatilah. Melalui doa-doa dari para Bapa dan Ibu suci, ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Bapa, Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Bapa, Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Bapa, Maha Kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sampai segala abad. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, pujilah kami dan sembuhkanlah kelemahan kami dengan nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sampai segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari si jahat. Melalui doa-doa dari Bapa dan Ibu suci, ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Tuhan kasihanilah, 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 Tuhan kasihanilah. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, satu zat hakikat dalam kemahakuasaan, kerajaan yang tak terbagi-bagi, sumber segala yang baik, bermurahlah kepada kami orang berdosa ini, tegakkanlah dan berilah pengertian di dalam hati kami, jauhkanlah kami dari segala kenajisan, terangilah akal budi kami, agar kami dapat terus memuliakan, mengidungkan, dan menyembah-Mu dan mengatakan satu saja yang suci, satu saja yang Tuhan Yesus Kristus bagi kemuliaan Allah Sang Bapa. Amin. Terpujilah kiranya nama Tuhan sekarang dan selalu serta selama-lamanya. Terpujilah kiranya nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah kiranya nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya senantiasa di dalam mulutku, di dalam Tuhan jiwaku berpegang. Biarlah orang-orang yang lemah mendekat-Mu mendengar dan bersuka-cita. Pujilah Tuhan bersama-sama dengan aku. Hai semua, kamu semua, dan marilah kita bersama-sama memasukkan nama-Nya. Dengan sungguh-sungguh aku telah mencari Tuhan, dan Ia mendengarkan aku, dan Ia melepaskan aku dari segala pengembaraan. Mendekatlah kepadanya dan Engkau akan terang, dan wajahmu tidak akan tersipu-sipu malu. Orang yang menderita seperti ini berseru, dan Tuhan mendengarkan dia, dan Ia melepaskan dia dari segala kesengsaraannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, dan meluputkan mereka
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Diberkatilah mereka yang berhadapan dengan Dia. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudusnya, sebab orang-orang yang takut akan Dia tidak akan menderita kekurangan. Orang-orang kaya itu menderita marah dan kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Marilah anak-anak dengarlah aku, takut akan Tuhan. Akan kuajaran kepadamu orang macam apakah yang menyukai hidup, yang menyidainya, sehingga mereka mengenal hal yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Berpalinglah dari yang jahat, dan lakukanlah apa yang baik. Terkadang sejahtera berusaha mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju pada orang yang benar, dan telinganya dipasang untuk mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Orang benar itu berseru, dan Tuhan menenangkan mereka, dan Ia melepaskan mereka dari segala kesusahan mereka. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hatinya, karena penyesalan akan dosa-dosanya, dan menyelamatkan mereka yang merendahkan hatinya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, dan tidak ada satupun yang patah. Kematian orang berdosa itu jahat, dan siapa yang membenci kebenaran akan dipandang bersalah. Mulia bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Sungguhlah patut dan benar memberkati-Mu ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat murni serta bunda dari Allah kita, bagi terhormat dari kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Sang